Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad. Al-fardhu samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita sudah diberikan kesehatan dalam kehidupan kita, umur yang panjang, serta senantiasa kita berdoa supaya umur yang kita pergunakan ini selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah sama-sama kita bacakan dan kemudian telah kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya Rasulullah menjadi panutan, contoh tauladan untuk patut kita mencontohinya. Selawat dan salam pula mari sama-sama kita bacakan dan kemudian telah kita alamatkan kepada al dan para sahabat, oleh al dan para sahabat yang selalu membantu Rasulullah dalam rangka menyiarkan agama Islam, yaitu agama Islam yang suci murni di atas permukaan bumi ini. Juga kepada para alim ulama, sebagaimana para alim ulama adalah penyambung lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat para alim ulama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama inilah pewaris para segala anbiya. Ulama inilah penyambung lisan para aulia-aulia. Dengan berkat para alim ulama, ajaran Islam yang kita hidup bukan masa Rasulullah, yang kita hidup yang sangat jauh dengan masa Rasulullah. Alhamdulillah, ajaran Islam sudah sampai kepada kita pada zaman yang sangat berbahagia ini. Hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, hingga kita sudah dapat berjumpa dengan namanya bulan Maulid. Sebagaimana bulan Maulid adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita selaku umat Nabi Muhammad patut untuk kita merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak orang yang mengatakan perayaan Maulid perayaan bid'ah. Acara Maulid acara bid'ah. Namun harus kita ketahui hadirin kaum muslimin rahimakumullah bahwa acara Maulid, perayaan Maulid yang telah kita laksanakan inilah salah satu amalan untuk kita. Dengan momentum Maulid, tidak jauh saya katakan, dengan momentum Maulid, maka timbullah rasa mengingat kita akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat demikian, betapa hebatnya perayaan Maulid kita adakan. Kecintaan kita kepada Rasulullah makin terbukti. Kecintaan kita kepada beliau masih. Tapi bila mana sebagaimana ini perayaan Maulid sudah tidak kita lakukan, mungkin kita bisa jadi melupakan akan hari kelahiran beliau. Dengan mencinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah kita sebagai umat muslim yang sejati, yang selalu cinta akan Nabi. Dengan cinta kepada Nabi,
maka syafaat Nabi Muhammad di esok kelak di hari kiamat akan diberikan kepada kita umat-umat. Sebagaimana di saat nanti di hari kiamat, kita selaku umat Nabi Muhammad tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Adam kita mohon bantuan, tidak sanggup untuk membantu kita. Kepada Nabi Nuh kita memohon bantuan dan syafaat, tidak mampu Nabi Nuh melaksanakan. Bahkan kepada semua nabi dan rasul tidak mampu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dengan momentum Maulid, maka tingkatkanlah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan acara Maulid yang telah kita adakan, maka iringilah hati kita yang bersih, jiwa yang tenang, pikiran yang aman, untuk sama-sama kita rayakan kenduri Maulid. Sebagaimana itu adalah adat budaya kita, bahkan untuk menjadi bukan bid'ah bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu umat Islam, umat Nabi Muhammad yang sejati adalah yaitu umat Islam, umat Muhammad yang mencintai Rasulullah, yang mengingat-ingat akan beliau. Itulah umat manusia, umat Nabi Muhammad yang sejati. Sebagaimana dalam sebuah kaidah yang mengatakan, yang bermakna bila cinta sudah timbul, maka kita selalu menyebut-nyebutkannya. Seseorang mencintai akan pemain bola, semanapun dia pergi, pemain bola itu selalu dia ceritakan. Dia cinta akan politik, di warung kopi pun bisa jadi dia katakan politik tersebut. Seseorang yang cinta akan penyanyi, kemanapun dia pergi, jauh mana dia melangkah, lagu-lagu yang dibawakan oleh penyanyi tersebut selalu dia nyanyikan. Begitu juga kita seorang Muslim yang beriman, seorang Muslim umat Nabi Muhammad yang sejati, selalulah kita mengenang akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu cara, yaitu melaksanakan Maulid. Yang ini sudah jadi luar biasa tradisi bagi kita semua umat Muslim yang sunni ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Senada dengan sabda Rasulullah, "Innama bu'astu li'utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku, kata Rasulullah, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, di mana di saat itu, di zaman jahiliyah, manusia yang sudah beradab, manusia yang sudah tiarap, manusia yang penuh dengan kejahilan, hidup dalam keadaan sesat, menyembah berhala. Di saat itu Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak-akhlak mereka, supaya mereka semuanya dan kita terutama makhluk umat Nabi Muhammad di akhir zaman bisa merasakan hidup yang penuh dengan akhlak, supaya timbul rasa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin, betapa besar jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meluruskan akidah. Beliau beranikan diri, mengorbankan segalanya, harta benda, bahkan nyawa sekalipun, tidak takut mati syahid, tidak takut beliau diperang dan dimusuhi oleh kaum-kaum masyarakat Mekah dan Madinah di waktu itu. Tapi beliau tetap berkorban demi umat-umat di akhir zaman. Betapa besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim, yang dalam arti kata tiada berayah. Di saat beliau dalam kandungan 2 umur, ayahnya sudah pergi jauh, meninggalkan, tidak akan kembali ke dunia ini. 6 tahun beliau masih kanak-kanak, ibunda yang tercinta sudah menyusul bapaknya
Tidak lama kemudian, semua kerabat kakeknya, pamannya, bahkan istri, turut-turut. Beliau dalam keadaan duka, beliau dalam keadaan sedih, tetapi beliau anak yatim piatu ini tidak pernah berputus asa. Demi umat di akhir zaman, demi umat supaya selamat, beliau korbankan waktu-waktunya. Beliau korbankan segalanya. Jiwa dan raga yang penuh dengan semangat, beliau korbankan demi kepada umat-umatnya. Betapa besarnya jasa Rasulullah. Bahkan saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, di saat beliau lahir ke muka bumi ini, yang pertama kali terdengar dari mulutnya yang mulia, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau di saat beliau hendak wafat menghembuskan nafas yang terakhir, beliau mengingat akan umat-umat beliau. Ummati, ummati, ummati. Bagaimanakah keadaan umatku di akhir sepeninggalanku? Apakah mereka masih beriman kepada Allah ataupun tidak? Masihkah mereka umatku masih menjalankan segala perintah Allah ataupun tidak? Masihkah mereka umatku menjauhi diri dari larangan-larangan Allah ataupun tidak? Beliau sangat mencintai umatnya. Beliau mengingat umatnya. Tetapi hadirin kaum muslimin, untuk membalas jasa-jasa beliau, begitu cintanya beliau kepada kita hari ini, buktikanlah cinta kita akan beliau. Salah satunya yaitu merayakan maulid. Jangan katakan maulid adalah bid'ah. Memang kita akui itu maulid adalah bid'ah, tetapi harus kita sadari bid'ah terbagi atas dua macam. Yang pertama bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah yang mempunyai makna bila mana itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan apabila kita lakukan maka kita telah menyeleweng, kita telah sesat, lagi menyesatkan, membawa kepada dampak negatif. Namun bid'ah hasanah, perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi apabila kita melakukannya membawa dampak positif, membawa akan hikmah-hikmah, seperti perayaan maulid yang telah kita adakan. Dengan merayakan maulid, timbullah rasa cinta kita yang meningkat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita korbankan waktu kita korbankan harta kita untuk merayakan maulid. Di saat itu kita bersedekah, kita merayakan pesta, kita membantu fakir miskin, memberi makanan. Apakah itu salah? Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul utusan Allah yang diutus ke muka bumi ini. Salah satunya manfaat dan hikmah bisa dirasakan sekena alam li rahmatal alamin. Bahkan beliau jadi panutan bagi segenap umat-umatnya. Bukan saja kepada umatnya, yang memberi faedah bagi seluruh makhluk-makhluknya. Bukan saja manusia yang merasakan, tetapi juga makhluk yang lain seperti binatang, pepohonan, dan sebagainya makhluk Allah merasakan hikmah, bahagia, tentram, nyaman setelah diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh kami telah mengutus engkau Rasulullah untuk menjadi panutan bagi segenap umat-umatnya dalam kehidupan kita. Maka contohilah Rasulullah. Sebagaimana kita adalah umat Nabi Muhammad yang sejati, salah satu cara untuk kita membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat, di setiap waktu, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dan siapapun kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi contoh teladan bagi kita. Karena insya Allah, bila mana kita seorang umat Islam, Muslim, ataupun umat manusia, bila mana kita selalu mencontohkan prinsip-prinsip, konsep-konsep Rasulullah dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita selalu mendapatkan kemajuan.
kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Namun ingat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bila mana konsep Rasulullah tidak kita pakai dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kehancuran bisa kita rasakan, kemunduran akan kita rasakan. Hadirin kaum muslimin ar-rahimakumullah. Dan untuk membuktikan cinta kita akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu perbanyaklah selawat akan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka di setiap saat kita sediakan waktu untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya salawat yang kita bacakan setiap saat, maka insya Allah salah satu fadilahnya kita akan istiqamah dalam kebenaran dan jauh daripada kemungkaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Atas ini penjelasan, atas ini tausiah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila mana dari pertama kali mula-mula saya ucapkan kata-kata sampai saat ini akhirnya waktu ada kesalahan ataupun kesilapan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya seorang al-fakir yang tidak luput daripada kesalahan, yang tidak luput daripada kesilapan. Mohon dibukakan pintu maaf dengan selebar-lebarnya. Ibaratkan dosa lagi untaya nyokoh dalam laya lah ingkang muda. Ibaratkan dosa lagi ilaun nyokoh dalam disuruh lah ingkang dekat. Pemaaf dosa yang kau likut baik sangkut paut di padang mahsyar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lima maula wa lima nasir. Ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.